Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Ivon Margiati. Nah, teman-teman, aku sekarang ingin sharing lagi tentang kearsipan. Di video kali ini aku ingin sharing untuk soal-soal latihan seleksi kompetensi bidang kearsipan part 7. Nah, buat teman-teman semua yang udah stay tune selama ini mantengin channel aku, terima kasih banyak. Dan langsung aja yuk kita lihat untuk soal-soal kearsipan part 7 itu seperti apa. Dan gak bosan-bosan aku selalu ingetin supaya kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload, soal-soal latihan yang aku share. Silahkan kalian klik subscribe, like, dan komen. Silahkan share ke teman-teman kalian supaya channel aku semakin berkembang. Terima kasih. Langsung aja kita ke soal pertama. Salah satu upaya pengamanan informasi yang terkandung dalam arsip adalah melakukan A. Pemeliharaan, B. Perawatan, C. Perbaikan, D. Reproduksi. Nah, ini untuk jawaban soalnya, ini opsinya kan hampir mirip ya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar yang membaca soal, nggak usah kesusu teman-teman. Misal nih, ini kan kata kuncinya pengamanan informasi. Nah, kalau pengamanan informasi itu kan bertujuan untuk mengamankan arsip atau informasi yang ada di arsip tersebut. Nah, berarti dari opsi A, B, C, dan D ini, mari kita lihat. A. Pemeliharaan, B. Perawatan, C. Perbaikan, D. Reproduksi. Nah, kalau kata kuncinya itu kan pengamanan informasi, berarti yang dilakukan adalah yang mana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang D, reproduksi. Jadi diproduksi ulang. Nah, nanti akan aku bahas untuk soal berikutnya. Jadi jawabannya adalah yang D, reproduksi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu cara reproduksi arsip adalah dengan cara alih media. Tujuan alih media adalah sebagai berikut, kecuali A. Pelestarian arsip dinamis, B. Mempercepat layanan akses arsip, C. Pengelolaan arsip yang efektif dan efisien, D. Untuk kebutuhan penilaian arsip. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Untuk kebutuhan penilaian arsip. Nah, apa sih itu alih media? Alih media itu merupakan sebuah upaya membuat salinan atau backup dokumen dalam bentuk media lain. Upaya membuat salinan dari dokumen ini agar menekan atau mengurangi ketergantungan menyentuh fisik dokumen agar terhindar dari kesalahan penanganan. Kalau tujuan alih media itu untuk yang A, pelestarian arsip dinamis itu benar sesuai dengan peraturan ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Nah, kalian bisa pelajari atau download untuk peraturan ANRI tersebut. Di situ dijelasin untuk pemeliharaan arsip dinamis itu salah satunya dilakukan dengan cara alih media arsip. Nah, untuk yang B, mempercepat layanan akses arsip itu benar karena setelah terjadi alih media, arsip akan ditemukan lebih cepat dibanding penyimpanan yang konvensional. Kemudian yang C, pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Nah, ini jelas benar karena dengan adanya alih media arsip, maka akan lebih mudah dalam pengelolaan arsipnya. Jadi pengelolaan arsip akan lebih efektif dan efisien untuk waktunya, untuk tenaganya. Nah, ketika dibanding dengan konvensional itu akan lebih efektif dan efisien yang arsip dalam bentuk yang sudah dialih media atau biasanya disebut arsip digital. Oke, soal nomor 3. Arsip yang harus direproduksi antara lain seperti di bawah ini, kecuali A. Arsip yang baru diciptakan, B. Arsip yang mulai rusak, baik karena faktor internal maupun eksternal, C.
arsip yang bahan dan peralatan termasuk suku cadangnya untuk memanfaatkan sudah mulai jarang di pasaran. D. Arsip yang isi informasinya sering digunakan atau dimanfaatkan oleh peminat arsip. Jawabannya adalah yang A. Arsip yang baru diciptakan. Soal nomor 4. Dalam reservasi arsip perlu diperhatikan rak arsip atau kontainer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan rak arsip adalah sebagai berikut. Kecuali A. Rak yang digunakan harus cukup kuat menahan beban arsip dan selalu dalam keadaan bersih. B. Jarak aman antara lantai dan rak terbawah adalah 85–150 mm untuk memperoleh sirkulasi udara, mudah membersihkan lantai, serta mencegah bahaya banjir. C. Arsip tidak disimpan di bagian atas rak karena berdekatan dengan lampu dan untuk menghindarkan kemungkinan adanya tetesan air dari alat penyembur api yang rusak atau atap yang bocor. D. Rak terbuat dari kayu yang dilapisi anti karat dan anti gores. Jawabannya adalah yang mana nih teman-teman? Jadi untuk preservasi arsip itu yang diperhatikan untuk raknya dari jawaban A, B, C, dan D itu kecuali yang D. Rak terbuat dari kayu yang dilapisi anti karat dan anti gores. Soal nomor 5. Standar fungsi lembaga kearsipan daerah diatur dalam A. Perka Andri nomor 23 tahun 2011. B. Perka Andri nomor 23 tahun 2012. C. Undang-Undang nomor 23 tahun 2009. D. Perka Andri nomor 23 tahun 2017. Nah, jawabannya adalah yang B. Perka Andri nomor 23 tahun 2012. Nah, ini buat teman-teman yang daftar di Arsiparis pemerintah daerah atau provinsi. Ini biasanya kemarin muncul teman-teman. Nah, boleh kalian pelajari tentang Perka nomor 23 tahun 2012. Sekalian aku jelasin ya teman-teman, untuk Perka Andri nomor 23 tahun 2011 itu tentang pedoman preservasi arsip. Perka itu peraturan kepala, Andri itu Arsip Nasional Republik Indonesia ya teman-teman. Jadi itu peraturan kepala Andri untuk singkatan Perka. Terus untuk Perka Andri nomor 23 tahun 2012 itu tentang standar fungsi lembaga kearsipan daerah. Kalau untuk Undang-Undang nomor 23 tahun 2009 itu tentang kearsipan. Nah, ini semua teman-teman udah paham. Untuk yang Perka Andri nomor 23 tahun 2017 itu tentang peraturan Andri atas perubahan peraturan Kepala Andri nomor 5 tahun 2016 tentang standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional Arsiparis. Lanjut ke soal nomor 6. Pada tahap pemulihan yang dilakukan apabila kertas basah adalah A. Disetrika, B. Dikeringkan dengan cara dianginkan dan digantung, C. Tidak perlu diangkat, D. Dijemur. Jawabannya adalah yang B. Dikeringkan dengan cara dianginkan dan digantung. Lanjut ke soal nomor 7. Pada tahap preparedness dilakukan kegiatan A. Perlindungan dari bencana, B. Mengumpulkan informasi dan membuat perencanaan, C. Perbaikan arsip, D. Pengaturan temperatur ruang. Jawabannya adalah yang A. Perlindungan dari bencana. Soal nomor 8. Sistem penyimpanan rekod sentralisasi sesuai untuk A. Institusi swasta, B. Institusi pemerintah, C. Organisasi besar, D. Organisasi kecil. Jawabannya adalah yang D. Organisasi kecil. Di sini nggak perlu aku jelasin ya teman-teman, karena yang di part sebelumnya udah aku jelasin tentang sentralisasi dan desentralisasi.
Soal nomor 9, sistem penyimpanan desentralisasi memberikan kemudahan yaitu A. Memudahkan dalam pengawasan, B. Biayanya lebih murah, C. SDM harus terampil, D. Diperlukan pangkalan data elektronik. Jawabannya adalah yang A. Memudahkan dalam pengawasan. Soal nomor 10. Salah satu keuntungan sistem kombinasi dalam penyimpanan arsip adalah sistem kombinasi ini adalah sistem sentralisasi dan desentralisasi ya teman-teman. A. Arsip vital mudah diidentifikasi, B. Mudah diingat, C. Sistem penyimpanan dan penelusuran seragam, D. Sesuai untuk pangkalan data elektronik. Jawabannya adalah yang C. Sistem penyimpanan dan penelusuran seragam. Oke, alhamdulillah sampai di sini dulu video aku tentang soal-soal seleksi kompetensi bidang kearsipan part 7. Semoga video aku selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa buat subscribe, silahkan di like, komen, insya Allah pasti akan aku balas. Share ke teman-teman kalian biar kalian juga dapat pahala, aku juga bisa mengembangkan channelku dengan cara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.